Nah, jika yang bersangkutan ini tidak disahkan oleh pemerintah dan dengan demikian dia bukan sebagai amilin, dia tidak berhak loh. Artinya tidak berhak untuk Tidak menerima dari bagian zakat itu ya. Ya, kecuali jika yang mengaku amilin atau relawan atau pengelola zakat ini, walaupun tidak disahkan, kebetulan yang terlibat di dalam pengelolaan zakat fitrah atau zakat yang itu adalah fakir miskin. Maka pengurus zakat, pengelola zakat yang mereka itu adalah fakir miskin bisa mendapatkan haknya, punya tapi hak, ya. sebagai fakir miskinnya, bukan sebagai amil, amilinnya. Ini saya kira yang perlu diluruskan, ya, dan kita sebagai orang MUI ya punya kewajiban moral untuk menyampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa yang belum muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast Majelis Ulama Indonesia, Bincang Ulama. Insya Allah hari ini kita hadirkan guru kita, murabbi kita, Dr. Kiai Haji Encep Hidayat MA. Ya, beliau adalah salah satu ketua bidang di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Ya. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama gede, Kiai. Iya, ini orang besar semua ya. Subhanallah. Jadi ini episode yang paling gede nih hari ini, terakhir ya. Insya Allah paling gede juga berkahnya. Masya Allah, amin, amin, amin. Ya baik pemirsa, insya Allah kita akan membahas satu tema khusus yang menyangkut di bulan puasa ini adalah hikmat zakat dan keutamaannya. Ya insya Allah ini kita akan bahas langsung dengan guru kita, dengan murabbi kita ya. Tapi sebelum kita bahas, kita dialogkan dengan beliau. Silakan Kiai untuk menyapa dulu pada pemirsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala khari khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du. Pemirsa TV MUI Kota Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada saat ini kami bisa hadir di TV MUI Depok. Mudah-mudahan kehadiran saya dan semua jamaah insya Allah menjadi wasilah Allah memberikan panjang umur dan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada suri tauladan terbaik kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya yang utama. Kita juga berharap semoga salawat-salawat kita itu menjadi wasilah dan sebabiyah kita dipilih oleh Allah untuk diselamatkan oleh Allah melalui mendapatkan syafaatul ulama, syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya. Ya, baik pemirsa, kita lanjut ke bincang kita. Hari ini kita akan bahas tentang hikmat zakat dan keutamaannya. Rada susah ya saya ngomong kayak ini, rada grogi juga jadi host dengan kayak Haji Encep nih, susah. Padahal sama-sama gede. Iya. Jadi pemirsa, insya Allah kita akan membahas tentang zakat ya. Saya mau tanya pada beliau, kita dialogkan aja. Ki, kenapa sih zakat fitrah ini adanya hanya di bulan Ramadan, ya? Bulan yang lain enggak ya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Andre. Sebelum saya bicara tentang zakat fitrah secara spesifik, mungkin kita bicara zakat secara keseluruhan. Ya. Yang pertama, apa sih zakat itu? Para ulama ahli fikih biasanya memberikan penjelasan mengenai mana zakat itu dua ya. Satu mana lugatan, yang kedua mana istilahan. Secara lugah saya lihat di beberapa referensi ulama memberikan mana yang pertama, zakat itu bimana an-numuwu atau an-nama. Artinya sesuatu yang berkembang. Karena insya Allah orang berzakat ini kebaikannya akan berkembang terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga ulama yang memahami zakat itu untuk harta yang berkembang jika zakat ini terkait dengan zakat mal. Yang kedua,
Zakat itu secara lugah diartikan juga al-barokah. Ya, al-barokah itu saya kira sudah menjadi bahasa yang digunakan sehari-hari ya. Jadi kita sangat familiar dengan istilah ini. Nah, ada ulama mengatakan bahwa barokah itu ziyadatul khair atau tazdadul khair. Artinya bertambah kebaikan. Karena orang yang berzakat itu kebaikannya akan bertambah. Namanya kebaikan itu sifatnya umum ya. Bukan kurang ya. Ya, mungkin kebaikan itu artinya kesehatan, kebaikan itu artinya kenikmatan di dalam beribadah, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh dan solehah, dan lain-lain. Ya, itu kebaikan. Maka saya pikir, Haji Andri, orang yang berzakat itu insya Allah akan baik-baik saja di hadapan Allah. Tidak baik-baik saja di hadapan Allah. Kemudian ada juga yang memahami az-ziyadah, bertambah. Kemudian ada juga yang memahami at-tathhir, mensucikan. Karena orang yang berzakat itu insya Allah disucikan. Paling tidak dua yang disucikan oleh Allah. Satu, disucikan itu hartanya. Dua, disucikan itu jiwanya. Ya gitu ya, kan menurut surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103 itu disucikan. Secara istilah memang ada ulama yang memberikan definisi ismun liqaddin mahsus min malin mahsus yajibu surfu il asnafin mahsusah bisyara itu mahsusah. Jadi zakat itu nama untuk harta tertentu dengan kadar tertentu. Artinya bahwa zakat itu tidak semua harta. Jadi harta-harta tertentu saja dengan kadar tertentu. Nisab dan kadarnya ada yang 2,5%, ada yang 10% dan lain-lain. Ada aturannya lah. Ada aturannya ya gitu. Nah, yang zakat ini wajib diberikan kepada kelompok atau asnaf tertentu. Tidak bisa diberikan ke sembarang orang. Misalnya diberikan kepada anak yatim. Di dalam Al-Quran tidak ada anak yatim itu sebagai asnaf zakat. Tidak termasuk asnaf ya? Tidak. Janda juga tidak termasuk. Tetapi kita seringkali ya. Seringkali. Kalau di masjid-masjid ini untuk anak yatim. Mungkin yang dimaksud adalah anak yatim dalam kapasitas dirinya. Kurang ya? Dalam kapasitas dirinya sebagai duafa atau fakir miskin, begitu juga dengan janda. Jadi kalau janda itu jangan kasih santunan, tapi kata Kiai Abdurrahman tadi diberikan nafkah. Diberikan surat nikah saja sehingga menjadi bagian dari kesatuan dirinya. Ada bahasa Umar tapi luar biasa itu ada nilai dakwahnya juga. Silakan langsung ya. Pak Yandri, jadi kenapa zakat fitrah ya, yang maksud kenapa zakat fitrah itu ada di bulan Ramadan? Yang pertama memang hadis Rasulullah SAW menyatakan demikian ya. Dalam sebuah hadis dengan sanad Ibnu Umar, beliau menyatakan farada Rasulullah SAW zakatal fitri. Rasulullah mempardukan zakat fitrah. Ya. So'an min tamrin atau so'an min syairin. Zakat fitrah itu satu so dengan tamar, korma, atau satu so dengan gandum. Kepada siapa diwajibkan zakat fitrah itu? Alal abdi wal hurri, alal dzakari wal unsa, alal sogiri wal kabir. Kepada hamba sahaya ataupun orang merdeka, diwajibkan juga kepada laki-laki atau perempuan, bahkan anak kecil, bahkan orang dewasa. Tetapi itu disyaratkan minal muslimina, kepada orang-orang Islam. Nah, dalam hadis yang kedua, sanadnya itu Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW mempardukan zakat fitrah, bahasanya tuhrotal lisoim wa tu'matal lil masakin, atau dalam hadis lain tuhrotal lisoimi minal lagwi barrofas wa tu'matal lil masakin. Jadi zakat fitrah itu dipardukan oleh Rasulullah. Fungsinya dua, di sini disebutkan secara eksplisit. Yang pertama adalah
untuk mensucikan orang yang berpuasa. Yang dimaksud Ramadan nih puasanya. Ya, ya, ya. Yang kedua, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa petunjuk Rasulullah, zakat fitrah ini terkait dengan puasa Ramadan. Nah, berarti kalau begitu tidak ada zakat fitrah di luar terkait dengan Ramadan. Bulan Ramadan ya? Iya. Kalau zakat mal tidak mesti Ramadan, ya, kapan saja. Kecuali zakat yang lain. Iya, zakat mal. Kan kita secara garis besar adalah pahlawan bagi dua ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau mal terkait dengan harta, kalau fitrah terkait dengan jiwa. Nah, zakat fitrah ini memang fungsinya satu untuk orang yang puasa di Ramadan. Barangkali ada canda dan sebagainya yang kurang baik. Makanya sebutkan minal lagwi warrafats. Ya, lagu itu kan sesuatu yang tidak bermanfaat, bercandaan yang berlebihan. Khawatir jadi dosa, Allah itu sayang banget sama kita ya. Iya, Masya Allah. Sayang banget sama kita. Orang yang berpuasa khawatir ada dosa yang tidak disengaja, misalnya itu apa? Disucikan ya waktu itu ya? Iya, ya, Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi kalau kita melihat ya bahwa perintah-perintah Allah itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah untuk kita, bahkan di Ramadan terkait dengan dosa. Harusnya memang kita senang kalau diperintah oleh Allah itu ya. Amin, amin, amin. Iya, senang. Haruslah. Termasuk diperintah bayar zakat loh. Iya, dan itu kan sebenarnya kewajiban ya kayak ya, untuk bayar zakat fitrah. Kewajiban, farodo ya. Farodo Rasulullah SAW. Ada yang diberikan semacam dispensasi bagi umat Islam, ada nggak itu kayak tentang zakat fitrah? Ini biar pemirsa juga biar nggak salah paham nih mengenai zakat fitrah nih. Iya, zakat fitrah itu memang diwajibkan kepada orang Muslim selama dia memiliki kelebihan untuk kebutuhan pokok hidup sehari semalam. Untuk makan maksudnya. Iya, sehari semalam di hari raya malam Idnya dan hari raya Idnya. Artinya, saya terjemahkan kayak orang itu kalau masih mampu makan untuk sehari semalam itu wajib itu zakat fitrah. Dan ada lebihnya. Ada lebihnya. Lebihnya dari yang dimakan itu. Jadi kalau tidak ada lebih sama sekali, beras tidak ada, uang pun tidak ada, justru diberi oleh kita. Diberi sama kita. Diberi oleh kita. Nah, jadi fungsi yang pertama zakat itu terkait dengan orang yang puasanya. Yang kedua memang fungsinya untuk membantu yang tidak menguntungkan secara materi, secara ekonomi, ya fakir miskin khususnya dalam hal ini. Intinya adalah bagaimana kemudian mereka jangan sampai kesulitan hidupnya di hari raya. Kan hari raya itu hari senang-senang kita, hari bahagia. Jangan sampai kita bahagia, pakai baju baru ya kan, dan sebagainya, sementara mereka susah atau sedih. Kan mereka itu sebenarnya kan bagian dari diri kita. Kalau Rasulullah SAW begitu. Jangan sampai kita berbahagia, mereka sedang sedih. Nah ini sebenarnya makanya kenapa zakat fitrah itu ada di bulan Ramadan. Iya, betul. Gitu, ya. Oke, ini menyikapi zakat fitrah nih. Ini kayaknya nanti insya Allah banyak menjadi rujukan ya, terutama di masjid-masjid di seluruh Indonesia, Gay. Banyak panitia zakat fitrah ini kadang-kadang untuk menyampaikan siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu. Ini kadang-kadang masih banyak salah kaprah ya, Gay ya. Ada juga panitia juga menerima dan sebagainya. Itu bagaimana? Bisa dijelaskan konkretnya seperti apa, Gay? Ya, saya pikir yang pertama, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama siapa sih sebenarnya hamilin itu? Ya, saya pikir ini perlu diluruskan. Betul. Ya, jika ada pemahaman-pemahaman yang tidak pas. Kata para ulama, hamilin itu adalah man ista'malahul imam. Orang yang harus diangkat oleh pemerintah. Imam. Dan ada SK ya? Ya, dalam bahasa dan redaksi yang lain, ulama mengatakan man yab'athuhu sultan. Orang yang diangkat, yang diutus oleh sultan. Karena memang pada masa Rasulullah SAW tidak ada orang yang mendeklarasikan diri sebagai amilin tanpa disuruh oleh Rasulullah atau para khulafaur rasyidin. Artinya oleh pemimpin ya? Iya, pemimpin. Oleh karena itu maka dalam konteks negara kita yang kita cintai ini, ya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa amilin itu memang harus diangkat oleh pemerintah. Jadi regulasi ini
sesuai dengan fikih Islam yang selama ini Betul. kita paham. Jadi harus diangkat oleh pemerintah. Iya. Nanti desakan ya sebagai buktinya ya. Oleh karena itu maka diharapkan ini mesin-mesin, yayasan dan sebagainya yang mengelola zakat yang belum diangkat oleh pemerintah diharapkan mereka itu segera diangkat oleh pemerintah, dibuktikan dengan SK-nya. Ya, saya kira persoalannya adalah ketaatan saja kepada Allah dan Rasul-Nya, kan begitu. Tapi kerancuannya begini, Ki. Ada juga panitia masjid itu yang merasa dia itu sebagai amil, panitia masjid, panitia zakat masjid, merasa jadi amil, maka merasa punya hak dari zakat yang dikumpulin itu sendiri. Itu bisa diberikan pencerahan ya? Ya, saya kira itu harus diluruskan. Ya. Karena kalau kebetulan amil yang mengaku amil ya, yang tidak desakan tersebut, saya sih menggunakan istilahnya itu dengan relawan lah. Ya, relawan. Nah, jika yang bersangkutan ini tidak desakan oleh pemerintah dan dengan demikian dia bukan sebagai amilin, dia tidak berhak loh. Artinya tidak berhak untuk menerima dari bagian zakat itu ya? Ya, kecuali jika yang mengaku amilin atau relawan atau pengelola zakat ini, walaupun tidak desakan, kebetulan yang terlibat di dalam pengelolaan zakat fitrah atau zakat yang itu adalah fakir miskin. Maka pengurus zakat, pengelola zakat yang mereka itu adalah fakir miskin bisa mendapatkan haknya, punya tapi sebagai fakir miskinnya, bukan sebagai amilinnya. Ini saya kira yang perlu diluruskan ya, dan kita sebagai orang MUI ya punya kewajiban moral untuk menyampaikan itu. Jadi kepentingan kita adalah bagaimana kita ingin mengeliminir jangan sampai ada kesalahan-kesalahan di dalam tata kelola zakat di Kota Depok khususnya. Dan juga secara hukum ya, apakah kalau orang udah merasa jadi panitia zakat ya, kemudian ini banyak yang rancunya begitu. Kalau sudah merasa jadi panitia zakat, itu mereka merasa punya hak. Padahal enggak ya, Ki? Enggak ya. Terus kemudian kalau sudah merasa punya hak, akhirnya dibagi-bagi panitia itu sendiri, itu artinya yang berzakat fitrah itu otomatis tidak sampai ya, Ki? Ya, kalau zakat fitrah itu kemudian kan itu dititipkan aja kepada panitia itu istilahnya gitu, untuk disebarkan. Untuk disebarkan, iya. Nah, kalau disebarkan nggak ada masalah. Semua penyebaran itu sesuai dengan ketentuannya. Betul, ya. Nah, yang masalah itu dia bukan fakir miskin, dia mengaku amilin dan mengambil hak itu. Iya, itu yang salah. Jadi sekalipun tidak disesuaikan dari sisi sadar dan tidak sahnya, jika mereka itu adalah fakir miskin, tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Tapi bukan sebagai panitia zakat, tapi sebagai memang orang duafa ya, memang punya hak itu untuk menerima zakat fitrah itu sendiri ya, Ki? Betul, betul, itu. Mungkin ini perlu jelaskan lagi, Ki. Yang biasanya di masyarakat itu kan ada menanyakan, saya kan apakah ada kewajiban zakat fitrah itu karena saya orang miskin? Ini perlu ditegaskan kembali, Ki. Kewajiban itu sampai di mana ukurannya? Kadang-kadang itu nggak jelas ya di masyarakat. Iya, kewajiban mereka itu selama mereka itu punya kelebihan untuk kebutuhan pokok, makan dalam hal ini 1 hari 1 malam di hari raya, punya kelebihan dari itu, dia sudah wajib zakat fitrah. Zakat wajib. Dia sudah wajib zakat fitrah. Kalau tidak punya kelebihan untuk kehidupan 1 hari 1 malam, ya dia tidak wajib zakat. Artinya ada dispensasi gitu, Ki? Ya. Oh gitu. Cuma persoalannya ada nggak sih orang zaman sekarang yang ada tidak yang gitu punya sama sekali untuk kebutuhan pokok dia. Untuk makan sehari semalam gitu ya? Rasanya sulit, tapi saya juga. Makanya kata Rasul mengatakan fungsinya adalah ugnuhum bihadzal yaum. Cukupkan kehidupan mereka fi hadzal yaum, fi hadzal yaumil 'id. Cukupkan kehidupan mereka pada hari raya itu. Oleh karena itu nanti ada bergeser ya pemahaman yang tadi mengatakan bahwa faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'iri. Artinya zakat fitri harus dengan makanan, makanan pokok, kutul balad dalam istilah fikih itu. Ya, mazhab Hanafiyah mengatakan boleh dengan selain makanan, bisa dengan uang. Karena prinsipnya mungkin dalam pemahaman mereka itu agnuhum fi hadzal yaum.
cukupkan kehidupan mereka pada hari ini, hari raya itu. Mencukupkan itu saya kira, apalagi dalam konteks sekarang kan tidak cukup hanya beras saja. Karena kalau kita beri beras saja, bisa jadi nanti berasnya dijual sebagian untuk diberikan lauk pauk. Kan Lebaran itu tidak elok kelihatannya kalau hanya sekedar beras saja. Artinya kalau ada uang juga itu bisa untuk keperluan yang lain juga gitu Bisa. maksudnya. Ya, oleh itu maka MUI Dibolehkan itu ya. sudah memberikan fatwa di dalam fatwa nomor 56 tahun 2002 bahwa zakat fitrah difatwakan oleh MUI boleh dengan Beras dengan uang. Ya. Udah clear ya, Ki ya? Ya. Baik pemirsa, ini masalah zakat ini memang riskan, jadi kita tidak bisa main-main. Jadi siapa yang jadi panitia zakat juga harus hati-hati karena memang penyalurannya juga harus sampai kepada yang berhak gitu ya, Ki ya. Ya, ya. Baik, ini mudah-mudahan bisa dicerna nih semua apa yang disampaikan oleh Ki kita. Oke, mungkin sebagai penutup terakhir barangkali ada himbauan atau saran pada jamaah atau pada pemirsa yang ngikutin di podcast MUI Kota Depok nih, silakan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal, ada hikmah di balik zakat itu. Yang menarik ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan dipandang Zaid ya sanadnya, bahwa kata Rasulullah, hassinu amwalakum bis zakati wa dawu maratukum bis shadaqah. Lindungi hartamu dengan zakat. Obati sakitmu dengan banyak sedekah. Boleh jadi harta yang tidak dibayarkan zakatnya ini justru dia akan jadi masalah. Bisa jadi orang yang sakit, bisa jadi barangnya hilang, bisa jadi barangnya kebakar, dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita sakit juga di samping berobat ke dokter, tentu saja juga artinya sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak sedekah. Keluarkan zakatnya yang sifatnya wajib, bayarkan juga sedekahnya yang sifatnya sunnah. Insya Allah hidup kita berkah, disayang, dilindungi, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ujungnya dengan rahmat itu kita selamat dunia. Amin, amin, amin. Segera demikian. Ya, baik. Terima kasih Ki atas pencerahannya untuk jamaah, untuk umat muslim, untuk pemirsa yang ada di podcast Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.